Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam damai untuk Indonesia. Ya, hari ini Partai Nasdem telah mengumumkan nama calon presidennya dan dari tiga nama itu Kakak Anies Baswedan adalah menjadi yang dipilih sebagai calon presiden dari Partai Nasdem untuk 2024. Jadi tentu saja ini seluruh rakyat Indonesia menyambut ini dengan antusias dan penuh dengan kegembiraan karena Partai Nasdem berani mengambil jalan perubahan dengan memilih Kakak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Ya, sebagai tanda syukur kita, saya sendiri sebagai simpatisan dan pendukung dari Kakak Anies Baswedan dan tentu saja Partai Nasdem, saya akan berjalan kaki dari rumah saya. Rumah saya ini ada di Kampung Puncur ya, di Kota Gorontalo. Ini adalah perkampungan padat yang dimana ekonomi kita itu masuk ekonomi kelas menengah ke bawah, dan memang banyak buruh di kampung ini. Sangat terkenal ya, sejarah salah satu kampung yang banyak pekerja atau buruh itu berada di Kampung Puncur, Kota Gorontalo. Oke, saya akan jalan kaki dari rumah saya ini ke warung kopi, bertemu teman-teman yang ngopi dari kalangan buruh dan semua kalangan di Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo untuk Indonesia, Partai Nasdem terdepan dalam perubahan. Hidup Kakak Anies Baswedan. Ya, ya jadi ya kita jalan kaki terus. Menyusuri kampung-kampung di Kota Gorontalo, menuju warung kopi. Jadi saya jalan kaki ya dari rumah saya, kampung saya, ke warung kopi, ketemu teman-teman saya, ketemu teman-teman warga di Kota Gorontalo, dan menyampaikan pesan-pesan perubahan apa yang telah disampaikan tadi oleh Partai Nasdem yang resmi mengusung Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden Indonesia di 2024. Jadi kita mulai mensosialisasikan. Ini adalah antusias saya sebagai warga Indonesia. Saya punya hak untuk menyuarakan aspirasi saya sebagai warga negara Indonesia untuk kemajuan demokrasi di Republik Indonesia. Jadi ini sudah agak ngos-ngosan ini, napas ini bos. Capek juga jalan ini, tapi ini saya harus wujudkan ya. Jadi nggak lama lagi sampai di warung kopi ini, sampai pun nanti dibayarin kawan paling, karena kantong lagi bolong karena digigit corona hampir 3 tahun. Ya, jadi oke. Ya, ini adalah salah satu sungai yang ada di Kampung Puncur, Kota Gorontalo. Ini ya. Itu ya. Ya, ini dulu sungainya jernih loh. Tapi ya lama kelamaan karena pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Kota Gorontalo, jadi sungai ini, salah satu sungai ini menjadi keruh dan airnya rusak, menghitam akibat limbah-limbah dan pencemaran lingkungan. Jadi sungai adalah salah satu indikator terjadinya pencemaran lingkungan di planet bumi. Jika sungainya bersih, jernih, sehat,
itu tandanya juga alam masih sehat. Jadi jika sungainya rusak, jadi tanda alam itu sudah juga ikutan rusak, bahkan manusianya juga ikutan rusak otaknya. Jadi jagalah alam Indonesia. Itu bentor ya, becak motor, kendaraan masyarakat Gorontalo, kendaraan umum. Lagi Anies so jadikan, dorong semuka Anies kita. Yang bilang sudah insya Allah Puncur Pak Rahmat harus datang, karena di situ relawan Anies kan, karena kan so resmi. Ya ini kawan-kawan di Puncur ini. Mana Pak? Ya ini Mas Anies Baswedan harus datang ke Puncur Gorontalo, iya kan? Siap. Siap. Nah ini. Siap. Ini sudah dipegang ini, iya toh? Siap Pak. Hidup buruh. Hidup. Ya. Anies Baswedan. Ya ini bentor, ini becak motor ya, satu kendaraan rakyat, kendaraan masyarakat di Gorontalo. Ini cukup unik. Jadi banyak pekerja bentor dari Kampung Puncur ya. Jadi ini sudah sangat lama. Jadi ini mungkin kalau diintegrasikan mungkin mirip Jack Linko kalau di Jakarta ya, yang dibikin oleh kakak Anies Baswedan. Anies. Kasih leupe. Mana? Oke. Ya, ini adalah Kampung Puncur di Kota Gorontalo. Jadi ini sebagian lagi istirahat ya. Ini warung. Ya, ini adalah salah satu warung atau usaha, wirausaha dari warga di Kampung Puncur. Ini adalah masuk kategori pekerja pedagang atau buruh pedagang. Ya. Ini teman saya punya warung ya, dia jualan bensin depot itu. Ini jadi kalau Anda singgah di kampung ini jangan lupa beli bensin di sini, depot warga. Nih, itu ada gunung Dumbo ya. Ya ini lagi pada tidur siang nih, istirahat. Biasa tradisi lama di Gorontalo. Jadi warung ya, itu warungnya cukup ya bersahaja. Jadi jangan lupa mampir di warung-warung kecil buat masyarakat Indonesia ya. Ya ini doa untuk biar utang cepat lunas, doa untuk rezeki ya. Ini kalau pagi jualan nasi kuning. Jadi kalau Anda mampir di kampung ini Puncur ini jangan lupa beli nasi kuning di sini ya. Ya ini nanti ya teman saya ini jualnya malam ya, jual apa ini? Bakso goreng. Itu pohon kelapa kuning. Ya. Itu pohon kelapa kuning. Ya ini bentor ini. Ya ini kampung saya ini di Puncur Dalam. Itu banyak padat penduduk ya. Ini ya jalur-jalur. Itu. Jadi rumahnya juga depannya ada kuburan dari keluarga-keluarganya. Ya.
Tuh kucing. Jadi memang kampung ini kampung yang banyak pekerja atau buruh. Jadi ini tugas dari sepeda. Kasih bayar sepeda ini? Oh, bayar servis juga? Iya, kau sepeda lagi sering. Oh, iya. Tak kira rusak. Oh, pantasan ini. Ya pokoknya sepeda masih layak kasih baik kalau ya. Mantap. Iya. Yang soal dia sudah patah. Ini. Teh Anies Baswedan capres dari Nasdem tadi. Sudah diumumkan tadi. DP DP koran. Nah. Tadi, ya Nasdem Anies Baswedan. Jadi Nasdem resmikan tadi di YouTube banyak. Satu nama, jadi calon presiden. Oh iya, calon presiden. Mulai dari belakang. Tigaga. Born natural leader Anies Baswedan. Memang gagah. Betika saya tuh. Saya ada. Oh, oke. Iya. Karena tadi saya coba jalan. Ya, Assalamualaikum. Iya. Oh, ini ditanam oleh warga ini. Tanaman hijau. Ya, ini saya sudah berada di lapangan Taruna. Tadi saya berada di Kampung Bugis ya, di Puncur. Ini saya sudah berada di Kampung Tenda di lapangan Taruna Remaja. Nah, di sini banyak buruh, pekerja pedagang UMKM ya, wirausaha kecil dari masyarakat. Jadi banyak yang jualan makanan. Dan ada juga yang bentor ya, becak motor atau ojek itu ya, untuk menunggu penumpang ya. Dan ini salah satu jalan utama itu. Ini banyak masyarakat makan ya. Nasi goreng. Jalan ya. Jalan kaki. Jadi ya inilah potret keindonesiaan kita, bahwa Indonesia terdiri dari banyak pulau dan suku bangsa. Ini ya, ini lapangan Taruna ya, Kampung Tenda. Ini depan rumah dinas Gubernur Gorontalo. Jadi ini kalau malam, ini jadi pasar malam, pasar rakyat. Jadi ada jualan makanan, kuliner ya. Dan ada juga permainan anak-anak, hoya. Dan ada juga minuman-minuman ringan. Jadi kayak teh, es campur gitu ya. Jadi ini udah hampir sore. Jadi sebentar lagi masyarakat
mulai membuka lapak-lapaknya ya untuk dijual di malam hari. Ya, ini itu lapak-lapaknya sebentar lagi dibuka dan mulai beraktivitas perdagangan wirausaha UMKM warga di Kota Gorontalo. Ini adalah buruh pekerja atau buruh pedagang. Ya. Ini banyak juga kawan saya ini, yang lain masih tidur, ini belum datang. Ya. Ini sudah hampir sore, jalan terus. Ya, ini hoya mainan anak-anak ini di lapangan Taruna Remaja. Oke. Ya, ini nanti malam dibuka ya buat anak-anak di lapangan Taruna Remaja. Jadi ada kuliner dan mainan anak-anak. Gitu. Ya. Jadi banyak hal atau hikmah yang bisa kita petik atau kita dapatkan dari sebuah perjalanan ya. Jadi perjalanan itu sangat mengasihkan ya, apalagi kita sambil menghayati ya. Jadi ya itulah artinya bangsa ini juga saat ini sedang berjalan dan terus berproses menuju apa yang dia cita-citakan, gitu, yaitu satu tujuan tentang keadilan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama. Ya, saat ini saya sudah di depan rumah dinas dari Gubernur Gorontalo. Di rumah ini banyak sejarah ya, dari zaman zaman kolonial ya, hingga saat ini. Dan itu bentor ya. Dan ini sudah direhab beberapa kali ya, rumah dinas Gubernur Gorontalo ini. Itu ini punya banyak sejarah, 200-an tahun rumah ini. Turun ditinggalkan oleh asisten residen. Ya, ini masih di area Kota Lama ya, dekat Kampung Puncur. Ini tepatnya berada di Kampung Tenda, di depan lapangan Taruna Remaja. Itu ada tank sisa-sisa zaman dulu ya. Itu. Ya, itu. Ya. Itu rumah dinasnya di belakang saya itu. Ya. Jadi ya Gorontalo memang provinsi yang baru ya, dan tentu saja sumber daya alamnya subur dan tentu saja alamnya cukup indah untuk destinasi pariwisata, dan masyarakatnya cukup cukup bersahaja. Dan Gorontalo memang salah satu provinsi yang dulunya memiliki kerajaan Islam. Nah, jadi ada kerajaan-kerajaan kecil di Gorontalo, cukup banyak ya.
sehingga banyak adat istiadatnya Gorontalo. Dan ini memang ya, saat ini saya sudah berada di Masjid Jami Kota Gorontalo ya. Jadi masjid ini sangat bersejarah, salah satu masjid bersejarah yang ada di Kota Gorontalo. Ini masjid ini dibuat di zaman Indonesia sebelum merdeka ya. Dan ini sudah direhab ya dulu. Ini namanya Masjid Baitur Rahim, dan banyak makam ulama di area masjid ini ya, di itu. Jadi ini masjid bersejarah di Gorontalo. Jadi ini adalah salah satu situs Islam yang ada di Provinsi Gorontalo, salah satu artefak atau arkeologi tentang kerajaan Islam di Gorontalo yang tentu saja sangat bersahaja itu ya. Ini adalah tradisi ya, tradisi Islam di Gorontalo. Ini adalah potret dari kebinekaan. Ini saya sampai juga ya. Saya sampai juga di Warkop Amal, warung kopi untuk minum kopi. Ya, oke teman-teman, itu dulu ya jurnal saya hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan